sort of agreement? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lur. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Buffalo. Film ini cukup beradrenalin, khususnya untuk kaum wanita, dan yang pasti kalian akan suka dengan film ini. Oke, tanpa berlama-lama, simak sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan anak perempuan yang bernama Peggy. Peggy mempunyai hobi yang unik dan juga bercita-cita menjadi orang kaya. Sejak kecil bakat Peggy sudah terlihat. Ia suka bernegosiasi, marketing, dan memikirkan tentang bisnis. Ia juga sering mempresentasikan gagasan bisnisnya itu di depan sang ibu dan juga kakaknya. Sang kakak bernama Bagas. Namun setiap kali Peggy mempersembahkan ide-ide bisnis, mereka berdua selalu menertawakannya. Singkat cerita, kini Peggy telah tumbuh dewasa. Otaknya yang selalu memikirkan bisnis, ia di sekolah menjualkan rokok pada teman-temannya dengan harga $1 per batang. Mending di warung Teh Dewi, $1 udah dapat signatur setengah bungkus. Bertahun-tahun berlalu, setelah lulus SMA, Peggy mendapat surat bahwa dirinya masuk ke universitas unggulan. Tapi si ibu merasa bingung lantaran masuk kuliah pastinya membutuhkan biaya yang besar. Bahkan setelah ayah Peggy meninggal, sekarang perekonomian keluarga mereka pas-pasan. Dengan begitu, demi mewujudkan impiannya, Peggy tak pernah menyerah. Ia selalu bertekad dan ambisius untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Peggy mencari biaya untuk kuliahnya dengan berjualan tiket ilegal. I'll take him. I got You will? You one, sure? That'll do. two. Yeah, just give me that. Anyone need tickets? Do you need a ticket? Two tickets. And you just gotta trust me here. Oh my God! I just found 2 tickets on the floor! You look amazing! Naasnya, saat sedang berjualan, ia diciduk oleh polisi. Peggy pun disidang. Dalam persidangan, ia berhadapan dengan pengacara yang bernama Graham. Graham adalah pengacara dari perwakilan para korban yang tertipu oleh Peggy. Di sini Peggy terbukti bersalah hingga pada akhirnya ia divonis penjara akibat pemalsuan tiket. Kehidupannya di penjara tak mematahkan semangatnya untuk tetap belajar. Namun selama Peggy di penjara, ia dipandang buruk oleh keluarganya. Banyak orang yang berdatangan ke rumah untuk menuntut ganti rugi, mulai dari korban yang tertipu, pengacara yang belum dibayar, serta denda-denda yang lain. Akibat ulah Peggy, keluarga jadi harus menanggung beban hutang sebesar $50.000. Di sini, si ibu juga malah membanding-bandingkan Peggy dengan Bagas yang kini sudah memiliki toko bar. Tentu hal itu membuat Peggy sangat kesal. Di sini, Peggy pun mulai bangkit. Ia memikirkan cara bagaimana dapat menghasilkan uang di penjara. Peggy pun menjual produk dan ia mendapatkan barang dagangan itu karena menyuruh Bagas untuk menyelundupkan barang ke penjara. Di saat sedang menjualkan barang dagangannya, ia dihadang oleh senior yang bernama Baker. Ternyata Baker sudah lebih dulu berjualan di sana. Baker yang merasa tersaingi oleh napi baru, ia pun langsung menghajar Peggy. Agreement? Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Kini Peggy pun dibebaskan. Di rumah, saat sedang berkumpul bersama keluarga, sang ibu memerintahkan Peggy untuk segera mencari pekerjaan. Karena si ibu rungkat setiap hari dikejar oleh debt collector yang terus-menerus menagih hutang. Yang artinya si ibu menutupi hutang Peggy dengan meminjam uang ke Bank Emok sebesar $50.000. Dan sekarang karena Peggy sudah bebas dari penjara, Peggy lah yang harus menanggung hutang tersebut. Di sini Bagas yang merasa simpati pada adiknya, ia menawarkan pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih di bar miliknya. Karena tak punya pilihan lain saat ini, Peggy pun terpaksa menerimanya. Di hari pertamanya kerja, Peggy mulai membersihkan toilet bar. Namun baru aja kerja begitu, dirinya udah gak kuat karena bakat ia bukan menjadi tukang bersih-bersih. Di sini, saat mereka berbincang, ada seorang pelanggan yang ingin memesan yang wajahnya tidak asing. Yang ternyata itu adalah Graham. Graham pun mengajak kenalan pada Peggy. Namun Peggy pun bodoh amat karena Peggy masih kesal saat di persidangan dulu. Tak lama kemudian Peggy mendapat telepon dari debt collector.
Si debt collector itu menegaskan kalau Peggy harus segera membayar sisa hutangnya sebesar $30.000 lagi. Di sini, si debt collector tidak mengancamnya, malahan si debt collector memberi keringanan. Jika Peggy bersedia membayar hari ini, maka ia akan mendapat diskon sebesar $5.000. Mendengar hal tersebut, seketika otak bisnis Peggy langsung bangkit. Ia malah mengobrol dengan debt collector itu dan menanyakan tentang sistem bisnis si debt collector. Untungnya, si debt collector satu ini gak galak. Ia pun menjelaskan kepada Peggy kalau keuntungan dari bisnis ini yaitu sebesar 10% dari hutang-hutang. Jadi kalau penghutang membayar $50, maka dia akan dapat untung $5.000. Mendengar hal itu, Peggy pun cukup tergiur. Ia mengajak debt collector itu untuk bertemu agar membawanya ke kantor mereka. Karena Peggy tertarik untuk melamar menjadi debt collector juga. Di kemudian hari, Peggy pun mendatangi kantor debt collector bertemu sang pimpinan yang bernama Wiz. Di sini, Peggy mencoba melamar pekerjaan. Peggy meyakinkan walau dirinya perempuan, ia bisa melakoni pekerjaan ini. Bahkan ia sangat percaya diri kalau ia akan menjadi penagih hutang paling banyak di kantor ini. Wiz yang mendengar pernyataan Peggy, ia cukup tertantang untuk melihat pembuktiannya. Kemudian, Wiz pun mengajak Peggy berkeliling untuk menjelaskan cara kerjanya. Menurut Wiz, menjadi debt collector adalah pekerjaan keras. Semua pekerja di sini melawan penghutang di luar sana yang nakal dan susah membayar. Di sini Peggy membuat kesepakatan dengan Wiz. Jika dia berhasil menjadi penagih hutang di daftar teratas dan menjadi penagih tersukses di bulan ini, maka Wiz harus menghapus semua hutangnya. Awalnya Peggy ditertawakan oleh para debt collector yang lain. Namun karena Peggy pandai bernegosiasi, Wiz pun menjadi tertantang dan memberinya kesempatan. Pada hari itu juga, Peggy mulai bekerja menjadi debt collector wanita satu-satunya. Pada telepon pertama, Peggy menagih seorang siswa yang mempunyai mobil mewah. Di sini, Peggy menagihnya dengan cara beda. Jika debt collector lain selalu menawarkan keringanan dengan memberi potongan agar penghutang mau bayar, Peggy lain, dia memakai teknik ancaman. Peggy mengancam jika tak mau membayar hutang-hutangnya, maka dia tak akan segan-segan menyebarkan keburukannya kepada semua teman sekuliahnya. Mendengar hal tersebut, si mahasiswa yang tak mau namanya menjadi jelek dan takut reputasinya turun sebagai mahasiswa paling hits, ia pun gengsi. Hingga pada akhirnya, si anak kuliah banyak gaya ini pun bersedia untuk membayar. You make seems like an amazing feeling you get when you pay. Will decrease your stress, which will absolutely use your student loans. You can delay your tuition payment. You can't delay my call to Sherry. Hari demi hari, Peggy selalu berhasil menagih para penghutang dengan caranya itu. Setelah perjuangannya berhari-hari, kini Peggy benar-benar membuktikan kalau ia debt collector wanita paling sukses. Ia berhasil menempati ranking pertama sebagaimana janjinya waktu itu. Dengan begitu, sisa hutangnya yang sebesar $30 lagi akhirnya otomatis terlunasi hanya dalam 1 minggu. Suatu hari, Wiz menugaskan Peggy menagih hutang seorang nenek yang hutangnya belum terlunasi dari tahun 1998. Buset, udah 20 tahun lebih tuh mah. Di sini, Peggy pun menelponnya, tetapi karena nasabahnya sudah tua, Peggy tidak memakai teknik ancamannya. Are you Still in St. Stephen's, Ohio. I am, dear. Why? Peggy gagal kali ini karena si nenek menolak untuk membayarnya. Di esok harinya, karena gagal menagih hutang si nenek, Peggy pun langsung mendatangi rumahnya sembari membawa kue. Di sini Peggy mengatakan jika si nenek tak mau membayar hutangnya, maka hutang itu akan diturunkan ke anak, cucu, cicit, terus sampai 7 turunan. Si nenek yang tak mau jika anak cucunya terbebani, si nenek pun tersadar jika dirinya kini sudah bau tanah. Dengan begitu, si nenek akhirnya mau melunasi hutangnya itu sebesar $20.000. Lalu kemudian Peggy pun langsung menemui bosnya yang sedang bermain biliar di bar kakaknya. Peggy pun melaporkan tagihan hutang si nenek yang berhasil ia tagih. Di sini Wiz tiba-tiba mengatakan kalau sebenarnya hutang nenek itu sudah lama lunas. Namun karena dia sudah tua dan pikun, maka Wiz memanfaatkan kepikunannya untuk terus-menerus menguras uang si nenek. Mendengar hal tersebut, Peggy pun merasa kecewa dan hilang respek. Ia tak menyangka jika Wiz menjalankan bisnis dengan cara kotor.
Saat Peggy meminta jatah komisinya, Wiz hanya memberikan uang $2.000 saja. Peggy keheranan mengapa jatah yang ia dapat tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Padahal dirinya sudah berhasil mendapatkan klasemen pertama di antara para debt collector yang lain. Tetapi Wiz menegaskan kalau anak baru seperti Peggy tak pantas meminta lebih, dan ia hanya mengibuli dengan mengiming-iming Peggy dengan jatah yang besar supaya Peggy tambah semangat menagih para penghutangnya. Tak lama Graham pun mendatangi bar tersebut. Graham yang awalnya mau ngopi, tapi karena bertemu dengan Peggy, Graham malah mengajak Peggy untuk makan malam. Namun karena Peggy sedang kesal, ia pun menolaknya mentah-mentah. Di tengah obrolannya itu, Wiz menyuruh Peggy untuk mengambilkan minuman. Peggy yang telah kecewa pada Wiz, kali ini ia tak menuruti perintahnya. Peggy mengatakan kalau mulai detik ini dirinya memutuskan untuk berhenti kerja. Lalu Peggy pun langsung mengajak Graham untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah Peggy, Graham mengungkapkan kalau tujuan dia ke bar tadi sebenarnya diam-diam untuk melakukan investigasi, menyelidiki kasus penipuan yang dilakukan oleh Wiz. Di sini Graham juga menjelaskan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh bisnis debt collector. Peggy yang telah dijelaskan oleh Graham, seketika ia mempunyai ide untuk membuka bisnis debt collectornya sendiri. Ia berniat mencari Graham dan memanfaatkannya agar bisnis Peggy nanti aman dari hukum. Lalu Peggy pun menggoda Graham dan memberi servisannya. Keesokan harinya, Peggy memulai bisnis debt collectornya sendiri. Ia langsung mencari karyawan yang mau diajak kerja di bisnisnya itu. Di sini, Peggy mendatangi sebuah kantor, lalu merekrut seorang sales dengan menjanjikan gaji yang sangat besar. Sales itu pun tergiur dan langsung resign dari pekerjaannya itu dan memilih masuk ke bisnis Peggy. Di jalan, Peggy bertemu dengan seorang pria yang mempromosikan barang jualannya. Namun bukannya membeli jualan tersebut, Peggy malah merekrut pria itu karena dia pintar ngomong. Kemudian Peggy pun mendatangi sebuah salon untuk mengajak pemilik salon tersebut bergabung dengan bisnis Peggy. Peggy berencana merubah salonnya itu untuk menjadi sebuah kantor agar ia tidak perlu menyewa tempat. Pokoknya siapapun orang yang pintar ngomong pasti Peggy akan merekrutnya. Di sore harinya Peggy mendatangi lapas tempat dia dipenjara dulu. Ternyata hari ini adalah hari kebebasan Baker. Awalnya Baker mengira kalau Peggy ingin balas dendam gara-gara dulu pernah dihajar. Namun Peggy memberitahu tujuan dia menemui Baker karena ia ingin memberikan Baker pekerjaan. Sebab saat di penjara dulu Peggy tahu kalau Baker jago jualan. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa orang di salon, Peggy pun tanpa basa-basi langsung menjelaskan cara kerja serta mengajarkan trik menagih hutang yang baik dan benar. Hingga pada akhirnya bisnis Peggy pun dimulai. They were making money faster than they could ever have imagined. Recognizing a gift and only paying 80% today. My mom has a saying. To $3,000. Caught on quick. You are gonna call me that. God-given talent. The wicked, marvelous. It fucking worked. Hari demi hari berlalu, kini bisnis Peggy lancar jaya makmur sentosa. Peggy sukses memimpin bisnisnya berjalan dengan mulus. Kesuksesan Peggy pun sampai ke telinga Wiz, mantan bosnya dulu. Wiz pun menelponnya. Wiz menganggap kalau Peggy sedang mengajak berperang. Karena tak terima tersaingi, Wiz pun memerintahkan anak buahnya untuk melakukan berbagai ancaman. Mulai dari memutus listrik kantor Peggy, mencegat karyawan-karyawannya, hingga mengancam akan menghabisi Peggy. Di kemudian hari, Peggy mengajak semua karyawannya untuk menonton pertandingan football agar mereka tidak stres menghadapi serangan dari Wiz. Ketika Peggy sedang di toilet, ada seseorang misterius yang menyelipkan sebuah kertas yang bertuliskan nada ancaman. Lalu kemudian dari atas Peggy disiram air kotor. Peggy pun kembali menonton pertandingannya dengan keadaan yang basah kuyup. Baker mengatakan kalau Wiz mengetahui keberadaan mereka di sini, berarti Wiz juga tahu kalau sekarang tidak ada seorang pun yang menjaga kantor. Sontak Peggy pun sangat panik dan langsung gercep kembali ke kantor. Setibanya di kantor, betapa terkejutnya, barang-barang mereka berantakan dan seluruh kertas tagihannya hilang. Mereka sangat syok karena tanpa kertas tagihan mereka semua tak akan bisa kerja. Di tengah kepanikannya itu, Peggy ditelepon oleh kakaknya yang mengatakan kalau bermiliknya telah disita oleh Wiz.
Dengan segera, Peggy pun langsung mendatangi barnya. Dan benar saja, Wiz dan anak buahnya sudah berada di sana semua. Di sini, Wiz pun menegaskan kalau ia menyita bar si Bagas bukan tanpa alasan. Dikarenakan tanpa Peggy ketahui, selama ini ibunya mempunyai hutang yang sangat besar dan tak mampu membayarnya. Tapi sebenarnya, Wiz tak berniat menyita bar si Bagas. Namun karena Peggy sudah berani menantang perang, maka inilah akibatnya. Peggy yang tak terima, ia begitu marah dan bersumpah akan membalas semua perbuatannya. Di malam harinya, Peggy mendatangi tempat kerja Graham. Di sana, Graham kerja berdua bersama teman wanitanya yang bernama Marlina. Dan Marlina ruangannya bersebelahan dengan Graham. Di dalam ruangan, Peggy kembali menggoda Graham yang sekarang berstatus pacar. Namun sebelum mulai beraksi, Graham keluar dulu untuk mengecek keadaan, takut Marlina mendengarnya. Ketika Graham keluar, Peggy diam-diam memanfaatkan telepon kantor Graham untuk menghubungi polisi. Di sini, Peggy menelponnya dengan mengatasnamakan Marlina. Peggy melaporkan segala kecurangan bisnis debt collector Wiz yang sering memeras nasabahnya. Wiz dan seluruh anak buahnya ditangkap oleh polisi. Dengan begitu, kantor Wiz pun kosong. Tentu Peggy tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelinap masuk dan mengambil semua kertas tagihan yang sebelumnya Wiz curi. Come on, everyone. I thought we couldn't collect stolen paper. This is our paper, our profit. Yeah, Lord bless you. No. Hari-hari berlalu, bisnis Peggy kini kembali normal. Tapi suatu hari, Peggy mendapat telepon dari Wiz. Wiz mengabarkan kalau polisi sudah melepaskannya. Polisi tak bisa menghukumnya karena kurangnya bukti. Kini peperangan pun menjadi semakin panas. Wiz mengancam akan membalas perbuatan Peggy berkali-kali lipat. Karena khawatir dengan Peggy, salah satu karyawannya memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Di kemudian hari, Peggy melihat jendela ada mobil mencurigakan parkir di depan rumahnya. Sontak Peggy pun langsung mendatanginya. Tapi ternyata itu adalah pacarnya. Di sini Graham marah pada Peggy sebab ia sudah berani menghubungi polisi menggunakan telepon kantornya. Malu dilihat tetangga, mereka pun melanjutkan pertengkarannya di dalam rumah. Di meja makan, sembari makan siang bersama ibunya, sang ibu pun menjadi penengah. Di sini Peggy diperintah untuk berhenti dari bisnis debt kolektornya. Sang ibu menegaskan kalau debt kolektor tidak melanggar hukum. Namun secara moral, pekerjaan debt kolektor telah menyakiti hati banyak orang. Di tengah obrolannya itu, tiba-tiba Bagas datang dengan keadaan babak belur. Bagas pun menceritakan kalau ia dikeroyok oleh anak buah Wiz. Sang ibu yang mendengar hal itu, ia pun menyalahkan Peggy. Sebab akibat dari pekerjaannya itu, kini keluarganya jadi terkena imbasnya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba polisi datang dan menangkap ibu Peggy. Si ibu dituduh telah menjalankan bisnis debt collector tanpa izin. Di sini Peggy pun sangat bingung, kenapa bukan dia yang ditangkap, padahal dirinya lah yang telah menjalankan bisnis debt collector. Kemudian Wiz pun menelpon Peggy. Ia memberitahu kalau ia sengaja menuduh ibu Peggy. Bahkan ia mengancam kalau penderitaan Peggy ke depan akan jauh lebih menyakitkan. Mendengar kalimat barusan, Peggy pun sangat jengkel. Ia kemudian berlari menuju markas Wiz. Baby, I gotta go. Too much now, can't take no more. What the fuck? Right fucking now. I took everything. Peggy tak menembak Wiz. Ia masih bisa berpikir jernih karena kalau ia menembak Wiz, ia akan dipenjara lagi seumur hidup dan tak bisa mewujudkan mimpinya. Dengan begitu, Peggy memilih menumbuknya dengan tangan kosong. You piece of fucking shit. Di tengah keributan itu, tiba-tiba polisi datang bersama Graham. Peggy ditangkap karena telah menyalahgunakan senjata api. Graham sengaja melakukan itu karena ia sayang pada Peggy. Persidangan pun digelar. Di sini Peggy tak dihukum apapun. Sang hukum hanya memperingati Peggy agar tidak menyalahgunakan senjata api sembarangan, apalagi senjata itu ilegal. Dan jika Peggy mengulanginya lagi, maka ia akan mendapat hukuman yang berat. Setelah keluar dari sidang, meskipun pacarnya telah menyeret Peggy ke polisi, ia tak marah dan hubungan mereka tetap baik. Bahkan di sini Peggy berjanji pada pacarnya itu bahwa dia akan berhenti dari pekerjaan gelapnya.
Di sore harinya, Peggy memerintahkan karyawan-karyawannya untuk menyampaikan undangan agensi debt collector di seluruh penjuru kota. Dalam undangan itu, Peggy mengajak para agensi mengadakan pertemuan penting. Di esok harinya, para agensi pun semuanya datang berkumpul di bar Si Bagas. Dengan kelancaran public speaking, Peggy menyampaikan pidatonya. Pidato tentang persatuan agensi debt collector. Peggy berkata, mengapa harus berjalan sendiri-sendiri dan saling berperang jika bisa kerjasama? Karena bila seluruh agensi bersatu, mereka bisa mendapat tagihan nasabah jauh lebih besar dari sebelumnya. Tidak hanya itu, jika kita bersatu, mereka jadi lebih kuat dan tak perlu takut menghadapi ancaman apapun. Peggy lalu bertanya pada para agensi di situ berapa banyak uang yang mereka dapat dari hasil memeras nasabah dan apa saja cara-cara licik yang mereka gunakan dalam menagih hutang. Sambil ketawa ketiwi, mereka saling cerita rahasia mereka masing-masing. You genius. Tak terkecuali Wiz. Wiz juga ikut menceritakan kepada semua agensi kalau ia telah memeras seorang nenek tua yang sudah pikun sebesar $200.000 atau jika dirupiahkan sebesar 2,8 miliar rupiah. Disinilah yang tadinya seluruh agensi bersaing kini terasa akrab. Mereka lalu menyetujui ide Peggy untuk bersatu. Mereka pun meributkan siapakah yang akan menjadi ketuanya nanti. Tapi tidak dengan Wiz. Wiz tiba-tiba menyadari ada keanehan. Ia menemukan alat penyadap yang merekam semua pembicaraan mereka dari tadi. Di waktu yang bersamaan, polisi datang berbondong-bondong menyergap semua agensi debt collector. Di sini, Wiz pun hendak menghajar Peggy. Tapi untungnya Graham muncul tepat waktu menyelamatkan kekasihnya itu. Di posisi yang mengenakan ini, Graham memberitahu kalau semua bukti-bukti kertas tagihan nasabah dari semua agensi sudah disita oleh polisi. Dan untuk sementara waktu, semua kertas hutang itu disimpan di kantornya dulu. Peggy yang mendengar penjelasan itu, ia pun meminta maaf kepada Graham dan tiba-tiba ia menyerutkan kepala Graham sampai Graham pun pingsan seketika. Kemudian Peggy langsung buru-buru kabur ke kantor Graham. Di sana, Peggy mengeluarkan tumpukan kertas-kertas hutang yang totalnya 14 triliun buah kertas. Peggy memindahkannya ke tong sampah, lalu membakar kertas itu, termasuk kertas tagihan hutang si nenek yang selama ini selalu diperas. Peggy pun ikut dihukum di penjara bersama debt collector lain. Di penjara, Peggy tak menghentikan langkahnya. Ia terus memotivasi napi lain tentang apa itu finansial, freedom, atau berinvestasi agar terbebas dari hutang. Sampailah di hari kebebasannya, karena mendapat dukungan dari masyarakat, masa hukuman Peggy pun jadi dipotong. Peggy dianggap pahlawan wanita oleh masyarakat karena telah memberantas intimidasi, kekerasan, dan pemerasan dari para debt collector. Di malam harinya, saat di bar, semua mantan karyawan Peggy termasuk Graham dan juga sang ibu mengadakan pesta penyambutan. Tentu Peggy pun sangat senang dan Peggy berterima kasih dan meminta maaf kepada semuanya karena telah membuat kekacauan. Tak lama, Bagas sang kakak pun muncul dan tiba-tiba ia memberikan sebuah amplop yang di dalamnya berisikan uang. Rupanya uang itu hasil PT-PT dari mereka semua. Mereka mempercayakan uang itu untuk modal bisnis yang lebih baik dengan memberikan kesempatan ketiga atau keempat ya. Pokoknya mah kesempatan lah. Mereka akan tetap bekerja dengan Peggy dan Peggy akan tetap menjadi bosnya. Di sini, salah satu karyawannya bertanya, apa bisnis selanjutnya yang akan Peggy kelola? Sambil memikirkannya, ia pergi ke kamar mandi. Ia tak menyangka kalau semua orang tetap mendukungnya. Lalu Peggy pun kembali dengan wajah semeringah. Dan ia berkata, bagaimana kalau bisnis selanjutnya kita harus go internasional. Dan film pun tamat.